Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Cenita Monikasari, saya dari program studi Teknik Kimia angkatan 2022, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai neraca massa reaksi. Jadi soalnya yaitu adalah suatu HCl pada umpan feed masuk ke dalam reaktor. Kemudian pada umpan U terdapat O2 dan N2 menghasilkan produk HCl 4,4%, Cl2 19,8%, O2 4%, N2 52%, dan H2O 19,8%. Kemudian tentukan A reaktan pembatas atau limiting reaktan, kemudian B persen reaktan berlebih atau persen excess reaktan, kemudian C extent of reaction, kemudian D persen konversi, dan yang terakhir adalah mol HCl dan udara yang digunakan. Baik, jadi langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menggambar diagram dan berikan label sesuai dengan yang diketahui pada soal. Kemudian langkah kedua kita membuat tabel stokiometri atau MRS mula-mula reaksi sisa dan jangan lupa untuk disetarakan terlebih dahulu. Kemudian kita mencari reaktan pembatas atau limiting reaktan, di mana limiting reaktan yaitu reaktan yang pertama kali habis atau reaktan yang nilainya lebih kecil daripada ekses reaktan. Kemudian reaktan berlebih atau persen ekses reaktan yaitu reaktan yang terakhir atau masih ada sisanya ataupun reaktan yang diperlukan untuk bereaksi sepenuhnya dengan reaktan pembatas. Maksudnya yaitu adalah ekses reaktan. Kemudian kita mencari persen reaktan berlebih atau persen ekses reaktan. Selanjutnya, kita mencari extent of reaction, mencari persen konversi, mencari mol HCl, dan udara yang digunakan. Baik, jadi sesuai dengan langkah-langkah penyelesaiannya di nomor 1, yaitu kita menggambar diagram alat dan diberikan label sesuai dengan soalnya. Pada suatu reaktor, pada umpan F atau pada umpan feed, masuk HCl ke dalam reaktor, di umpan U masuk O2 dan N2 ke dalam reaktor dan keluar atau menghasilkan produk HCl 4,4%, Cl2 19,8%, O2 4%, N2 52%, dan H2O 19,8%. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita membuat tabel stokiometri. Di sini disetarakan dulu reaksinya. Di sini udah setara yaitu 2HCl ditambah O5O2 menjadi Cl2 ditambah H2O. Baik, jadi di produk ini diketahui bahwa HCl 4,4%, kemudian O2 4%, 4% maksudnya, kemudian Cl2 19,8% dan juga H2O 19,8%. Jadi di tabel stokiometri kan ini ada sisa. Jadi yang ada di produk tadi dimasukin aja ke dalam sisanya yaitu Cl2 19,8, kemudian H2O 19,8, O2 4, 2 HCl nilainya 4,4. Nah, di sini pada Cl2 dan H2O 19,8 ditambah 0 akan menghasilkan nilai 19,8. Begitu juga dengan di H2O, jadi 19,8 ini langsung naik aja. Berikutnya, kita tidak tahu nih mula-mula dan reaksinya pada HCl dan O2 ini tidak diketahui kan awalnya. Berarti kita harus mencari ini dengan rumus koefisien reaktan dibagi dengan koefisien produk dikali reaksi. Nah, baik. Jadi dari Cl2 ini di reaksinya kan 19,8. Nah, kita mau mencari tahu reaksi di HCl dan O2-nya. Jadi kita menggunakan cara ini, yaitu kita ingin mencari reaksi pada O2, yaitu tinggal koefisien reaktannya bernilai 0,5 dibagi dengan koefisien produknya 1, kemudian dibagi dengan maksudnya kemudian dikali dengan reaksinya adalah reaksinya yaitu 19,8. Jadi 0,5 dibagi 1 dikali 19,8 sama dengan 9,9. Baik, didapat reaksi pada O2 bernilai 9,9. Kemudian kita cari juga di reaksi HCl seperti apa. Caranya sama seperti kita mencari O2, yaitu koefisien reaktan dibagi dengan koefisien produk dikali dengan reaksi. Koefisien reaktan di HCl kan 2, baru dibagi koefisien produknya 1, baru dikali dengan reaksi. Reaksinya adalah 19,8, didapatkan 39,6. Nah,
reaksi dan sisa pada HCl dan juga O2 ini sudah diketahui, kita harus mencari mula-mula, yaitu rumusnya tinggal 39,6 ditambah 4,4 akan menghasilkan nilai mula-mulanya 44. Kemudian juga di O2 yaitu 9,9 ditambah 4 akan menghasilkan nilai 13,9. Ketika suatu kondisi di mana kita tidak tahu sisanya berapa di HCl dan O2, maka yang kita ketahui cuman mula-mula dan reaksi, sehingga tinggal pada HCl ini 44 dikurang 39,6 menghasilkan 4,4. Kemudian di O2-nya 13,9 dikurang 9,9 akan menghasilkan 4. Baik, kita lanjut ke reaktan pembatas dan limiting reaktan. Di sini kita akan mencari limiting reaktan kan. Jadi kita mencoba reaktannya HCl dan juga O2. Berarti kita mencari limiting reaktan pada HCl dan juga mencari limiting reaktan pada O2. Rumusnya itu adalah mula-mula dikurang dengan koefisien, di mana mula-mula pada HCl bernilai 44, koefisiennya 2, sehingga 44 dibagi 2 menghasilkan 22. Kemudian kita juga mencari limiting reaktan pada O2. Rumusnya sama, yaitu mula-mula dibagi dengan koefisien. Mula-mula di O2 ini bernilai 13,9, koefisiennya 0,5, sehingga 13,9 dibagi 0,5 menghasilkan nilai 27,8. Kemudian kita bandingin antara HCl dan juga O2, di mana yang nilainya lebih kecil. Ternyata yang lebih kecil adalah HCl, sehingga HCl menjadi limiting reaktan dan O2 ini menjadi ekses reaktan, seperti itu. Kita lanjut ke persen ekses reaktan atau persen reaktan berlebih. Tadi di mana yang merupakan persen ekses reaktan atau ekses reaktan yang merupakan ekses reaktan sendiri yaitu adalah O2, sehingga di sini kita menggunakan reaksi pada O2, sehingga mula-mula dikurang reaksi dibagi reaksi dikali 100%. Mula-mula di O2 kan bernilai 13,9, reaksinya 9,9, kemudian dibagi 9,9 dikali 100% akan menghasilkan nilai 40,4%. Kemudian kita lanjut ke extent of reaction. Ini pada extent of reaction ini biasanya terletak pada produk. Produk yang kita gunakan adalah Cl2, sehingga reaksi dikurang mula-mula dibagi dengan koefisien setelah reaksi, di mana reaksi pada Cl2 yaitu bernilai 19,8 dan koefisien setelah reaksinya itu bernilai 1 di sini. Ini bernilai 1. Sehingga 19,8 dikurang 0 dibagi dengan 1 akan menghasilkan 19,8. Mula-mulanya pada Cl2 kan bernilai 0 ya, jadi kita tulis aja di sini 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke persen konversi. Persen konversi ini terletak pada limiting reaktan. Tadi yang limiting reaktan itu adalah HCl, sehingga kita menggunakan rumus reaksi dikurang mula-mula dikali 100%, di mana reaksi pada HCl ini bernilai 39,6 dibagi dengan mula-mulanya 44 dikali 100% akan menghasilkan nilai 90%. Kemudian kita lanjut ke nomor 5 atau ke mol HCl dan udara yang digunakan. Baik, jadi mol HCl dan udara yang digunakan itu ada pada feed U yang masuk, di mana fraksi O2 itu bernilai 0,21 dan N2 sama dengan 0,79. Fraksi itu tidak lebih dari 1. Fraksi nilainya harus sama dengan 1. Kemudian mula-mula O2 bernilai 13,9, mula-mula HCl-nya bernilai 44. Sehingga udara yang digunakan yaitu rumusnya 1 per fraksi O2 dikali dengan mula-mula. 1 per fraksi O2-nya 0,21 dikali dengan mula-mula pada O2 bernilai 13,9, sehingga 1 per 2,919 sama dengan 0,34, seperti itu. Sekian cukup dari saya. Terima kasih karena sudah mau menyimak sampai habis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi